Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan mempelajari kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca surah An-Nas. Surah An-Nas merupakan surah terakhir atau surah ke-114 dalam Al-Quran. Terdiri dari 6 ayat dan merupakan salah satu surah yang sering dibaca ketika sholat maupun di luar sholat. Maka dari itu, di sini kita akan membahas di mana saja kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca surah An-Nas. Karena surah ini sering kita baca ketika sholat maupun di luar sholat. Baik, kesalahan yang pertama yaitu pada ayat pertama yang berbunyi Qul a'udzu birabbin nas. Di sini ada huruf qaf ya, jangan dibaca kul tapi harus dibaca tebal. Qul a'udzu. Qul a'udzu. Di sini juga biasanya terjadi kesalahan karena ada hamzah yang berdekatan dengan huruf ain. Setelah hamzah itu ada huruf ain. Hamzah dan ain dalam makharijul huruf itu berdekatan, yaitu kalau hamzah di tenggorokan bagian dalam sedangkan ain di tenggorokan bagian tengah. Maka dari itu ketika kita mengucapkan huruf hamzah dan ain yang berdekatan harus hati-hati. A'udzu, a'udzu, a, setelah itu au. Kebanyakan orang membacanya itu ainnya tidak jelas huruf ain, jadi tidak mengeluarkan hak-haknya huruf ain. A'udzu ya, a'udzu. Qul a'udzu. Nah, itu salah. Yang benar qul a'udzu, a'udzu. Kesalahan yang selanjutnya masih ayat pertama yaitu pada alif lam syamsiyah. Di sini ada nun yang diberi tasydid. Tasydid ini karena alif lam syamsiyah ya, ada alif lam ketemu dengan huruf syamsiyah yaitu huruf nun, maka diberi tasydid. Nah, di sini harus memakai gunnah atau dengung. Bi rabbin nas, gunnah dahulu, setelah gunnah baru kemudian kita panjangkan. Bi rabbin nas. Jadi harus ada bunyi n dulu ya. Bi rabbin nas. Nah, nas di sini boleh dipanjangkan 2 harkat sampai 5 harkat. Di sini dihukumi mad arid lis sukun. Lanjut kesalahan yang selanjutnya yaitu pada ayat kedua. Biasanya di sini ada kalimah malikin nas. Nah, kesalahannya itu suka dipanjangkan dari huruf mimnya. Malikin nas. Di sini di ma tidak boleh dipanjangkan karena tidak ada mad ke depannya ataupun tidak ada harkat patah berdiri. Jadi ini patah saja ya. Malikin nas. Bunyinya harus nyambung, harus langsung. Malikin. Jangan malikin nas, tidak boleh seperti itu ya. Di sini sama juga harus diberi dengung 2 harkat. Setelah kita memberi dengung 2 harkat baru kemudian kita panjangkan. Nas, malikin nas. Kita lanjut kepada ayat ketiga, masih sama, yaitu kesalahannya itu selalu tidak diberi dengung ya. Kenapa? Dalam membaca Al-Quran itu kalau ada hukum-hukum yang memakai dengung itu kadang-kadang suka terlewati ya, suka dilewati, suka tidak dipanjangkan dengungnya atau tidak dibaca dengungnya.
Sedangkan kan dengung itu harus ada panjang, di sana itu harus 2 harkat. Jadi kalau misalkan kita tidak membaca dengung atau kurang dari 2 harkat dengungnya itu, maka itu salah, kurang tepat. Seperti contoh seperti ini. Ilahin nas. Nah, ilahin nas, hinnas langsung. Itu pembacaan yang salah karena dengungnya itu tidak terdengar. Ilahin nas hanya terdengar tasdid saja. Hanya terdengar nun yang ditasdidkan saja, tapi tidak terdengar bacaan dengungnya. Ilahin, nah itu baru terdengar dengungnya. Ilahin, nya itu 2 ketukan. Ilahin nas, setelah dengung baru kita dipanjangkan. Nas. Lanjut kepada ayat keempat. Min syarril waswasil khannas. Di sini sya besar. Min di sini juga harus ada gunnah 2 harkat. Harus memakai dengung, maksudnya harus memakai dengung. Gunnah itu dengung ya. Min syarri harus memakai tasdid. Jangan syari ya, tapi syarri ditekan. Syarri, min syarril waswasil. Di sini sinnya sin kecil, harus berbeda dengan shin yang ini. Ini shinnya besar yang dikasih titik 3 di atas. Sedangkan ini sinnya kecil, tidak ada titiknya. Min syarril waswasil khannas. Khannas, jangan khonnas. Jangan seperti kita mengucapkan huruf H yang dikasih vokal O. Khonnas, jangan seperti itu. Ya, kalau kha itu makharijul hurufnya itu bukan di tengah-tengah tenggorokan, tapi di tenggorokan yang bagian luar, sama dengan huruf gin. Khonnas, jadi bukan khonnas ya, bukan H yang pedas ya lalu dikasih vokal O. Nah, itu kurang tepat. Di sini harus memakai dengung. Kenapa? Karena ada nun yang diberi tasydid. Di sini dihukumi gunnah musyaddadah. Jadi harus ada dengung 2 harkat. Khannas, panjang 2 sampai 5 harkat. Nas. Kita lanjut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Di sini alladzi ya, jangan illadzi, jangan juga ulladzi, tapi harus dibaca alladzi. Za-nya itu za yang lembut. Alladzi, seperti digigit. Alladzi, jangan alladzi, tapi harus zal yang lembut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setiap akhiran ayatnya itu ada gunnah atau ada dengung 2 harkat. Nas, sudurin nas, minal jinnati wan nas. Di sini gunnahnya ada 2. Jinnati wan nas. Gunnah, di sini gunnah lagi. Jadi kesimpulannya, biasanya kesalahan terjadi dalam surah An-Nas itu yaitu pada dengungnya. Jadi tidak ada dengung
setiap ada nun yang bertasydid atau setiap ada hukuman yang harus diberikan dengung di situ tapi tidak diberikan dengung. Nah, itu kesimpulan kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika membaca surah An-Nas. Kesalahan yang lainnya juga ada di bacaan madnya ya, yang harusnya dipanjangkan itu tidak dipanjangkan, yang harusnya tidak dipanjangkan tapi dipanjangkan. Jadi kita harus hati-hati dan harus mengetahui mana kira-kira hukuman yang harus diberi panjang atau diberi mad dan hukuman mana yang tidak boleh dipanjangkan atau tidak diberi mad. Nah, mari kita praktekkan bacaan surah An-Nas, dimulai dari ta'awud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, jadi begitulah kira-kira pembacaan surah An-Nas yang baik dan benar menurut tajwid dan menurut yang saya pelajari dari guru saya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.